Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Anstorus, NIM 2019-59002. Saya mahasiswa dari jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Patimura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inseminasi buatan. Terdapat 4 materi yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu pengertian inseminasi buatan, yang kedua manfaat dilaksanakannya inseminasi buatan, yang ketiga tujuan dilaksanakannya inseminasi buatan, dan yang terakhir itu aspek untung rugi dilakukannya inseminasi buatan. Oke, langsung saja. Pengertian inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau artificial insemination atau yang sering disebut dengan IB adalah proses penanaman sperma dalam saluran reproduksi ternak betina secara artificial atau buatan sehingga betina tersebut bisa bunting. Artinya, di mana proses ini dilakukan dengan cara memasukkan semen beku atau spermatozoa yang telah dicairkan yang berasal dari ternak jantan yang unggul, kemudian dimasukkan ke dalam saluran alat reproduksi betina. Inseminasi buatan ini terbagi atas 2, yaitu ada inseminasi intraservikal atau intracervical insemination, yaitu spermatozoa atau semen beku itu diinjeksikan atau ditempatkan ke dalam leher rahim. Sedangkan inseminasi intrauterus atau intrauterine insemination itu yaitu spermatozoa atau semen beku itu langsung diinjeksikan ke dalam rahim. Yang kedua, manfaat dilakukannya inseminasi buatan. Manfaat dilakukannya inseminasi buatan ini yaitu mampu meningkatkan mutu genetik hewan ternak dalam waktu singkat dan menghasilkan anakan yang berkualitas dalam jumlah yang banyak. Yang dimana inseminasi buatan atau orang yang melakukan inseminasi ini disebut inseminator. Sedangkan alat yang dilakukan atau alat khusus yang dilakukan untuk inseminasi buatan ini disebut insemination gun atau gun insemination. Tujuan dilakukannya inseminasi buatan ada beberapa, yaitu pada ternak inseminasi buatan itu dilakukan untuk meningkatkan mutu genetik atau melindungi spesies dari kepunahan. Yaitu tujuannya sebagai berikut: 1. Memperbaiki mutu genetik pada hewan ternak. Yang kedua, tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang keempat, mengurangi gangguan fisik pada ternak sapi betina saat melakukan perkawinan. Yang kelima, meningkatkan populasi angka kelahiran ternak secara cepat dan teratur. Dan yang terakhir, mencegah penyebaran atau penularan penyakit kelamin akibat perkawinan yang alami. Sedangkan pada manusia, teknik inseminasi buatan ini dilakukan atau digunakan dalam kasus infertilitas pria, yang dimana wanita lajang ingin punya anak tetapi pria itu tidak dapat menghasilkannya, yang dimana wanita yang mengalami masalah kehamilan. Nah, yang terakhir itu materi yang akan saya jelaskan yaitu keuntungan dan kerugian dilakukannya inseminasi buatan. Keuntungan dilakukannya inseminasi buatan yaitu 1. Perbaikan mutu genetik. Yang kedua, pencegahan penyakit menular. Yang ketiga, recording lebih akurat. Yang keempat, biayanya lebih murah. Dan yang terakhir itu mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh pejantan pada saat perkawinan. Dan kerugian dilakukannya IB yaitu 1.
Bila seleksi pejantan salah, maka bisa menyebabkan sifat jelek atau anak yang dihasilkan oleh betina setelah dilahirkan yaitu tidak baik. Yang kedua, membutuhkan keterampilan yang tinggi dari balai inseminasi buatan, yaitu kita harus mengetahui bagaimana proses atau bagaimana cara melakukan IB yang baik atau saat-saat manakah kita harus melakukan IB. Yang kedua itu penyimpanan selama transport juga kita harus mengetahui, dan inseminator yang yang sering disebut dengan yang melakukan inseminasi buatan itu juga harus peternak agar ia dapat mengetahui bahwa ternak betina itu telah birahi atau telah estrus, dan pada saat estruslah IB dapat dilakukan secara maksimal. Yang ketiga, bisa menghilangkan sifat bangsa lokal dalam waktu yang lama. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen, saya ucapkan terima kasih.